Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita tentang bab at-ta'am. Pada bab ini, insya Allah kita akan belajar tentang grammar, ya. Kita belajar tentang grammar dalam bahasa Arab. Dalam bab ini kita bahas tentang al-jumlatu al-ismiyatu. Al-jumlatu al-ismiyatu. Apa yang dimaksud dengan al-jumlatu al-ismiyatu? Al-jumlah bisa disebut dengan, kalau di dalam bahasa Arab itu jumlah itu dapat dikatakan kalimat, ya, kalimat. Terus apa itu disebut dengan al-ismiyah? Kenapa disebut dengan al-jumlah al-ismiyah? Al-ismiyah bisa dikatakan kalau dalam bahasa Arab itu nomina, nah, atau ada yang mengatakan kalimat nominal. Pada pembahasan ini yaitu itu ada namanya istilah dengan al-mubtada. Al-mubtada'u. Ya, jumlah ismiyah terdiri dari al-mubtada wa, ya, mubtada wa al-khobar. Ya, mubtada wa al-khobar. Apa itu al-mubtada? Dalam jumlah ismiyah, al-mubtada bisa disebut dengan subjek. Ya, bisa disebut dengan subjek. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, atau juga disebut dengan pelakunya, atau ya seperti itu. Kemudian apa itu al-khobar? Ya, dalam bahasa Arab, al-khobar bisa juga kita sebut adalah keterangan. Ya, jadi keterangan. Jadi jumlah ismiyah atau kalimat nominal dalam bahasa Indonesia disebutkan, ya, terdiri dari al-mubtada'u, terdiri dari subjek dan al-khobar, yaitu keterangan. Jadi terdiri dari mubtada, al-khobar, subjek dan keterangan. Oke, itu. Jumlah ismiyah, teman-teman semuanya perhatikan. Jumlah ismiyah itu bisa disebut dengan, misal contoh di sini al-mubtada, subjek itu bisa contohnya al-mubtada. Contoh, bisa dia nama orang, atau suatu benda, atau juga sifat. Ya, itu disebut dengan al-mubtada. Contoh, misal, perhatikan halaman 86. Di sana ada contoh, misal al-faturu, ya. Al-faturu. Perhatikan teman-teman. Al-faturu jahizun. Al-faturu jahizun. Al-faturu jahizun. Ya, teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu arti al-fatur, ya. Apa itu al-fatur? Ya, bagus, sarapan pagi, ya. Kalimat al-fatur zahizun. Nah, al-fatur ini dapat kita sebut sebagai subjeknya, atau disebut dengan mubtada'nya, ya. Disebut dengan mubtada, atau bisa dikatakan al-mubtada, bisa juga disebutkan seperti itu. Kemudian kata jahizun, ya, disebut dengan khobar. Ya, disebut dengan khobar. Jadi al-fatur sebagai subjeknya, atau sebagai dengan mubtada'nya, ya. Kemudian jahizun sebagai khobar. Artinya apa? Sarapan. Ada apa dengan sarapan? Sarapan telah tersedia, atau sarapan sudah disediakan. Disebut dengan artinya ini sebagai keterangan, ya. Jahizun sebagai keterangan dari al-fatur. Jahizun sebagai keterangan dari al-fatur. Contoh yang kedua, misal tadi saya katakan boleh nama orang, ya. Jumlah ismiyah itu boleh nama orang, kemudian keterangan. Keterangannya misal dia si fulan berkeluarga negaraan Indonesia, atau si fulan berkeluarga negara Mesir, misalnya. Warga negara Mesir. Contoh misal di sini, Fuadun
Fuad, nama orang ya, Fuad. Fuadun maghribiyun. Ya, Fuadun maghribiyun. Fuad sebagai mubtada atau subjeknya, bisa kita katakan seperti itu. Maghribi sebagai khobarnya. Oke, Fuad sebagai mubtada'nya, kemudian maghribi sebagai khobarnya. Ini subjek atau mubtada. Apa artinya? Fuad berkeluarga negaraan Maroko atau Fuad orang Maroko. Ya, teman-teman paham insyaallah tentang materi seperti ini? Atau kita buat contoh satu lagi. Misal satu benda berada di satu tempat. Contoh misal gini. Telur di dalam kulkas. Oke, teman-teman, bahasa Arabnya telur apa? Sudah hafal kan? Baydun. Oke. Coba kita contoh. Al-baydu, contoh. Misalnya tadi telur di dalam kulkas. Al-baydu fi ats-tsallajati. Al-baidu fi ats-tsallajati. Al-baidu artinya telur sebagai mubtada. Telur sebagai mubtada atau subjeknya. Kemudian khobarnya atau keterangannya ya fi ats-tsallajati. Ya, itu sebagai khobarnya. Khobar daripada al-bait. Jadi telur di dalam kulkas. Telur di dalam lemari. Ya, bisa juga seperti itu. Al-baidu fi ats-tsallajah. Telur di dalam kulkas. Artinya apa? Mubtada di sini subjeknya, keterangannya atau khobarnya itu bisa disebut dengan keterangan tempat. Ya, itu teman-teman contohnya. Di sana ada beberapa lagi contoh di dalam buku di halaman 86. Insyaallah coba dibaca lagi, difahami maknanya, dan insyaallah teman-teman semoga faham dan bisa mengerti dan bisa mengerjakan latihan-latihan di workbook yang akan insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.